Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Sony. Pak Sony, perihal tadi bagaimana pengawasan terhadap Satgas PPKM institusi yang dibentuk oleh masing-masing, misal untuk transportasi, untuk wisata, masing-masing harus punya Satgas. Nah, pengawasannya gimana Pak, agar mereka juga berjalan sesuai dengan tracknya dan juga memberikan laporan seterbuka mungkin dengan Satgas daerah? Ya, ini juga penting ya. Jadi memang Satgas institusi tadi dikoordinasikan oleh Satgas daerah. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pak Ganip sudah mengeluarkan surat edaran untuk mendorong pembentukan Satgas Protokol Kesehatan di masing-masing institusi. Nanti satgas-satgas tersebut ya itu akan terhubung dengan aplikasi Bersatu Lawan COVID yang dimiliki oleh Satgas. Lalu di situ bisa dilaporkan bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, kejadian-kejadian apa, pemantauan apa. Jadi bisa memonitor secara langsung. Kami bisa memonitor secara real time bagaimana perkembangan di lapangan. Nah, melalui aplikasi Peduli Lindungi tadi, kita bisa melakukan screening kesehatan individual. Tetapi kemudian laporan terhadap hasil screening tadi itu disampaikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID. Nah, sehingga harapannya nanti kita bisa melakukan evaluasi, rencananya akan ada evaluasi secara rutin mingguan ya terkait dengan pelaksanaan uji coba pembukaan 6 sektor. Bagaimanapun juga uji coba pembukaan 6 sektor ini harus dilakukan secara bertahap ya, tapi berkelanjutan. Jadi bukan hanya bertahap dan tidak berkelanjutan, artinya sudah dilakukan bertahap, kalau tidak penuh kehati-hatian tiba-tiba terjadi klaster di sana, tiba-tiba terjadi lonjakan kasus, lalu ditutup lagi, containment lagi. Kita tidak berharap seperti itu, makanya semua pihak harus mensupport. Jadi strateginya seperti itu ya. Mau tidak mau kemudian institusi Satgasnya juga harus terbuka ya dan juga menjalankan apa yang sudah diberikan panduan oleh teman-teman di pusat gitu, benar. Oke. Saya akan ke Pak Sony lagi. Pak Sony, terkait tadi terpusatnya isolasi. Ini betul-betul disediakan oleh pemerintah, seperti apa nanti pelaksanaannya? Dan juga apakah masyarakat nanti tidak boleh lagi melakukan isolasi mandiri di rumah mereka untuk mereka yang bergejala ya? Ya, jadi memang pemerintah sebetulnya mengarahkan masyarakat yang terpapar COVID-19 untuk menjalani isolasi terpusat. Nah, masalahnya memang tantangannya belum semua wilayah kabupaten kota yang memiliki fasilitas isolasi terpusat. Sehingga kami telah menghimbau agar dialokasikan dalam APBD untuk pembentukan atau pembangunan isolasi terpusat tadi. Sebetulnya bukan pembangunan baru ya, karena ini kan merubah fungsi beberapa gedung yang tidak terlalu terpakai untuk digunakan sebagai isolasi terpusat. Nah, yang menarik juga, sudah ada beberapa kabupaten kota yang sesungguhnya melarang warganya untuk isolasi mandiri. Tapi kan kita tidak bisa hanya melarang tanpa kemudian menyediakan fasilitas isolasi terpusat, sehingga larangan tadi diikuti oleh penyediaan isolasi terpusat. Nah, bagi mereka yang isolasi mandiri masih dimungkinkan, tetapi betul-betul dengan syarat ketat ya, berusia di bawah 45 tahun, tidak memiliki komorbid ya, dan kemudian memiliki tempat untuk isolasi yang memadai sehingga bisa menghindari kontak dengan anggota keluarga lain di rumah. Nah, kemudian mereka dalam pengawasan ketat dari puskesmas tempat. Jadi mereka yang menjalani isolasi mandiri ini harus dengan pengawasan ketat dari puskesmas tempat. Jadi kita terus mendorong orang untuk isolasi terpusat, tetapi bagaimanapun juga fasilitas isolasi terpusat ini yang kita dorong agar setiap daerah untuk menyediakan dengan baik. Kalau kita lihat, Mas Imam, paling tidak begini, dari 100% pasien yang terkonfirmasi positif, itu biasanya 80% itu mungkin dia tanpa gejala atau gejala ringan, sehingga kita bisa menghitung berapa sih ya isolasi terpusat yang dibutuhkan. Biasanya 80% dari jumlah kasus aktif. Jadi kita biasanya melihat dari situ. Baik, dengan catatan lonjakan kasusnya tidak separah kemarin ya, karena fasilitasnya juga
akan lebih banyak lagi nanti yang diperlukan. Oke, saya akan ke Pak Diki. Pak Diki, ini sudah ada program baru dari pemerintah yaitu isolasi terpusat. Ini kan menyikapi permasalahan kemarin di bulan-bulan lalu bahwa kasus kematian di Indonesia itu sangat tinggi, bahkan nomor 1 di dunia perharinya gitu. Dengan pola seperti ini, pandangan Anda seperti apa Pak Diki? Adakah masukan-masukan kemudian yang bisa nanti menjadi catatan oleh Pak Soni? Silakan Pak Diki. Ya, ini sudah tepat adanya isolasi. Karena begini, kalau untuk memutus COVID ini, kuncinya tuh di isolasi karantina. Yang efektif. Kalau bicara efektif, kalau terpusat kemungkinannya lebih besar efektifnya gitu, dibanding yang mandiri. Nggak Karena kalau keluyuran ya, mandiri Pak, ya? Orang kemampuan untuk tetap di rumah 2 minggu itu juga selain masalah kedisiplinan, juga masalah tempatnya tadi, kemudian juga masalah ada nggak supply kebutuhan sehari-hari, kan ini jadi isu besar untuk daerah, terutama masalah di daerah. Nah, kemudian kalau bicara dalam konteks untuk memutus yang berhasil mengendalikan, memang di isolasi karantina inilah kuncinya. Oke lah daerah nanti, apalagi di luar Jawa nih, testingnya nggak terlalu banyak. Ya, saya nggak terlalu berekspektasi banyak. Tapi yang penting mereka menemukan orang yang terduga positif, karena kan nggak dites kan, terduga positif ini termasuk yang kontaknya untuk diisolasi karantina. Itu yang dilakukan waktu India awal, bahkan negara-negara Afrika melakukan itu karena nggak punya kapasitas testing yang memadai. Nah ini yang kemungkinan besar akan dialami oleh Indonesia, terutama di luar Jawa nih, karena ya tes ini kan bukan hanya masalah keberadaannya, bukan hanya masalah harus bayar dan atau dibiaya daerah saja, tapi juga fasilitas, SDM, dan mau enggaknya masyarakat. Itu kemungkinan kalau di daerah itu umumnya sulit gitu diajak testing. Nah inilah pentingnya isolasi karantina ini harus disertai dengan upaya edukasi, persuasi pada publik. Ini penting loh isolasi karantina. Oke lah, kamu nggak mau dites, oke, asal ada mau di sini gitu isolasi karantina, karena di situ kan pasti ada petugas medis. Ini yang menurut saya satu strategi yang memang cost efektif dan memiliki daya ungkit. Ada di kondisi tubuh ini bukan hanya komorbid, tapi ada orang yang nggak bisa komunikasi, bisa komunikasi karena mungkin mohon maaf misalnya tunarungu, tunawicara, atau karena keterbatasan mobilisasi. Nah ini yang harus dibangun dalam konteks fasilitas yang terpusat ini supaya ya familiar dan itu petugasnya aja saya kenal kok. Supaya masyarakat mau kemudian untuk isolasi di sana. Nah, di tengah PPKM sekarang ini ada ancaman kemudian varian baru yang sudah masuk ke Malaysia, tidak jauh dari Indonesia. Nanti kita akan bahas seperti apa ancaman tersebut. Usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Sudut Pandang.